Dilansir FC Internews, Udinese, Red Star dan Torino, total 10 gol, terlalu banyak kesalahan. Namun Nerazzurri kini bisa meningkatkan performa mereka. Kondisi fisik semakin berkembang. Beberapa pemain naik level dan manuver Nerazzurri kembali dahsyat. Tentu saja, Inter masih jauh dari Inter musim lalu yang mengalahkan setiap lawannya mulai bulan Januari dan seterusnya. Namun respon setelah kekalahan di derby menunjukkan bahwa Inter adalah tim yang hebat. Melawan Udinese Lautaro dilepas, melawan Red Star Taremi dan Arnautovic, melawan Torino Thuram kembali memimpin tim dengan gol. Kali ini bukan 2 gol seperti saat melawan Genoa dan Atalanta, tapi 3 gol, hat-trick pertama dengan seragam Nerazzurri. 2 sundulannya bak bomber kotak penalti sejati sangat mengingatkan kita pada mantan kapten Nerazzurri, Mauro Icardi. Dan itu membuat kita tersenyum jika memikirkan apa yang dikatakan tentang dia pada musim panas 2023. Mengikuti intuisi hebat Ausilio, Inzaghi bekerja keras mengubah Thuram menjadi penyerang yang modern dan lengkap. Bahkan melawan Genoa dia mencetak gol dengan sundulan indah sebagai pemain nomor 9. Sedangkan melawan Atalanta dia mencetak 2 gol kotor seperti gol ketiga melawan Torino. Singkatnya, Deschamps harus mengambil inspirasi dari Inzaghi untuk Prancisnya. Jeda internasional ini mungkin terjadi pada saat yang paling buruk. Karena Inter baru saja menemukan diri mereka kembali setelah periode kebingungan. Tapi para pemain Inter berangkat dengan cara terbaik, dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan di momen sulit pertama musim ini. Setelah jeda nanti akan ada Roma dan Juventus. Pertandingan yang akan menunjukkan kepada semua orang tim mana yang sebenarnya harus dikalahkan musim ini. FC Internews melaporkan bahwa terdapat 12 pemain Inter yang dipanggil oleh tim nasional masing-masing yang akan terlibat dalam pertandingan Nations League dan kualifikasi Piala Dunia. Bastoni Di Marco Fratesi, Italia; Lautaro Martinez, Argentina; Dumfries de Vrij, Belanda; Aslani, Albania; Thuram, Prancis; Zielinski, Polandia; Calhanoglu, Turki; Taremi, Iran; dan Arnautovic, Austria. Sekembalinya dari jeda, Nerazzurri akan kembali ke lapangan untuk matchday ke-8 kejuaraan di Olimpico melawan Roma. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa protagonis di pertandingan melawan Torino adalah Marcus Thuram, penulis hat-trick yang luar biasa, yang pertama di Italia dan yang pertama dalam karirnya. Pemain asal Prancis itu tidak mencetak gol sejak pertandingan melawan Atalanta, dan sekarang dengan hat-tricknya ke gawang Torino, dia menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A dengan jumlah 7 gol bersama Retegui. Namun, pertandingan berakhir 3-2 seperti di Udine dan kebobolan 2 gol tidak menyenangkan hati pelatih Simone Inzaghi. Inter masih harus mengatasi beberapa gangguan di fase pertahanan, baik karena kesalahan individu maupun kelalaian kolektif. Kebobolan 9 gol dalam 7 pertandingan terlalu banyak jika Anda menargetkan tinggi. Meski mendominasi, Inter membuat hidup mereka sulit. Berbeda dengan Liga Champions di mana gawang Sommer masih bersih, pelatih Simone Inzaghi tahu bahwa dia harus mengatasi masalah ini. Sementara itu, dalam fase penguasaan bola, Inter tampil seperti biasa, indah, harmonis dan efektif. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa dengan raihan 3 poin, Inter membendung kelolosan Napoli. Namun tim Nerazzurri masih belum sama seperti musim lalu. Faktanya, sebelum Torino bertahan dengan 10 pemain, sirkulasi bola terlalu lambat dan sulit melibatkan para striker. Mekanisme pencegahan dan cakupan tidak dipicu dengan ketepatan waktu dan presisi, dan konsekuensinya adalah, seperti di Udine, pertandingan yang sudah dimenangkan akhirnya dibuka kembali, dan membuat San Siro berada dalam ketegangan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa 3 gol dari Marcus Thuram untuk mengalahkan Torino mengangkat kembali Inter ke klasemen, memberikan kesinambungan setelah kesuksesan melawan Udinese dan melawan Red Star. Hat-trick pertama ini menegaskan kembali citra yang sedang dibangun, dari ajudan raja hingga penghuni baru tahta, dengan rata-rata 1 gol per pertandingan. Dan sundulan yang digunakannya untuk membuka papan skor saat melawan Torino adalah isyarat khas dari penyerang tengah.
sesuatu yang tidak biasa dilakukan pemain Prancis itu. FC Internews melaporkan bahwa setelah kemenangan 3-2 melawan Torino, yang kedua berturut-turut di Liga, dan kemenangan ketiga berturut-turut dalam seminggu, pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk menghargai para pemainnya dengan memberikan istirahat 3,5 hari bagi mereka yang tidak masuk tim nasional. Dengan demikian, latihan akan kembali dilanjutkan pada Rabu sore. Corriere della Sera mengabarkan bahwa hat-trick Marcus Thuram ke gawang Torino membuat Inter kembali ke posisi kedua klasemen sementara, tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Selamat datang di Thuramlandia, taman hiburan tempat Inter tertawa terbahak-bahak. Pemain Prancis itu bercanda gembira di area penalti lawan dengan hat-tricknya. Sementara itu, pelatih Simone Inzaghi meminta para pemainnya untuk lebih solid dan lebih konsentrasi. Namun untuk ini kita masih harus menunggu. Kita membutuhkan tim yang mampu melakukan lebih sedikit peregangan dan juga lebih perhatian di area penalti. Tujuannya jelas, yaitu kebobolan lebih sedikit. Kabar baik datang dari Prancis untuk Inter dan Simone Inzaghi, yang dalam beberapa jam terakhir mengkhawatirkan kemungkinan terburuk akibat cedera pergelangan kaki yang dialami Marcus Thuram yang meninggalkan lapangan sebelum waktunya setelah mencetak hat-trick melawan Torino. Menurut laporan L'Equipe, Thuram telah menjalani tes pada hari Minggu dan tidak menunjukkan adanya kerusakan pada ligamennya. Oleh karena itu, Thuram akan rutin tampil di Clairefontaine besok untuk mempersiapkan diri bersama tim nasionalnya menghadapi pertandingan Nations League melawan Israel dan Belgia. Dilansir FC Internews, Marco Tardelli mengatakan, Inter pantas menang, mereka melakukannya dengan sangat baik. Saya pikir Thuram sudah kembali seperti biasanya. Dia mencetak 3 gol meski menerima tendangan. Torino adalah tim yang hebat, tapi pasti ada beberapa gangguan terutama di pertahanan Inter. Dilansir FC Internews, setelah cedera kemarin saat pertandingan melawan Inter, Kapten tim Torino, Dufan Zapata mengatakan, "Terima kasih atas pesan dan dukungan yang telah sampai kepada saya selama ini, kepada seluruh dunia Torino dan juga kepada para pemain dan fans Inter yang membuat saya merasakan kehangatan dan kedekatan mereka kemarin di San Siro setelah cedera. Besok saya akan melakukan tes medis, dan selamat hari Minggu semuanya." Massimo Marianella kepada Sky Sport mengatakan, "Conte bersikap pintar, Napoli adalah tim Scudetto. Karena cara mereka dibangun, karena dia ada di sana dan tidak memiliki komitmen Eropa. Napoli bersama Juventus berada setengah langkah di bawah Inter yang tetap menjadi favorit." Paolo Condo kepada Sky Sport berbicara tentang pertandingan Inter versus Torino dengan mengatakan, "Mari kita lihat momen-momennya. Yang pertama mereka kebobolan setelah skor 2-0, yang kedua segera setelah penyelamatan Zapata, 2 momen yang menunjukkan penurunan ketegangan. Tidak ada perbedaan besar. Pertandingan tersebut mirip dengan pertandingan melawan Red Star. Inter memiliki prinsip permainan yang sangat terkodifikasi." Dario Marcolin kepada DAS mengatakan, "Kebobolan gol terjadi sebagian besar karena 2 kecerobohan. Itu adalah gol yang bisa dihindari oleh Inter. Benar bahwa fase menyerang menentukan dalam sebuah pertandingan, bukan hanya karena hat-trick Thuram, tapi karena ada juga kesempatan lain melawan Torino yang selalu tampil rapi." Leonardo Bonucci kepada Sky Calcio Club mengatakan, "Inter datang dari final Liga Champions dan meraih gelar juara Italia. Saya mengalaminya sebagai pemain. Ada saatnya Anda menyerah dan terlalu percaya pada diri sendiri sehingga Anda mungkin bermain sedikit lebih percaya diri dan kemudian Anda mengejar diri sendiri. Tahun lalu semua orang di Inter memberikan 110%. Dan kami semua mengatakan bahwa mereka akan memenangkan Scudetto dengan mudah. Tahun ini ada banyak tim. Jika mereka mulai kehilangan poin maka pada akhirnya mereka harus berlari lebih banyak untuk menang atau mendapatkan tempat di Liga Champions. Inzaghi harus pandai mengembalikan tim ke level performa seperti musim lalu agar bisa berjuang merebut trofi."
Walter Zenga kepada Sky Sport mengatakan, perbedaan angka pertahanan Inter terjadi karena menurut saya ada perbedaan antara Liga Champions dan Serie A. Di Eropa, terutama dengan format baru, Anda harus menjaga level tetap tinggi sepanjang pertandingan karena tidak kebobolan sangat penting untuk selisih gol. Lalu ada juga fakta bahwa tim-tim Italia secara taktik lebih baik dan lebih siap. Giuseppe Bergomi kepada Sky Calcio Club mengatakan, Inter harus bermain dengan cara tertentu. Tahun ini bahkan jika mereka menang, Anda merasa bahwa mereka hampir tidak pernah memegang kendali. Pemain bertahan memang bagus, tapi mereka punya karakteristik tertentu. Mereka tidak akan pernah seperti Bremer yang bertahan di jarak 70 meter. Calhanoglu banyak membantu. Fratesi bukan Barella dan lebih merupakan seorang striker daripada gelandang. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Inter lebih kesulitan tahun ini.